jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema tutorial cantik dari dalam. Aku mau nanya dulu sama Ustadz Maulana, Yang Via itu siapa? oh iya itu cuma apa namanya? Itu suap-suapan sama Via katanya. Apa Ustaz? Pantun. Itu cuma pantun-pantun aja. Ah, pantun aja. Ya udah deh, suap-suapan sama Fani. Jawab sekarang nih. Oh iya juga ya. Mengenai perempuan. Tertunda nih. Mengenai perempuan kalau cantik Ya. itu katanya bisa dari perilakunya, adabnya, lisannya, tutur katanya. Hubungannya dengan kecantikan apakah ada itu Ustadz Maulana? Oke Mohon siap. penjelasannya Ustadz. Izin Bunda, ini Silakan. Sasa, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kita membahas tentang kecantikan. Mohon maaf. Tidak ada unsur untuk menjelekkan atau mengangkat yang satu, merendahkan yang lain, tidak. Karena kita sepakat, semua ciptaan Allah itu indah. Semua ciptaan Allah itu bagus. Tidak ada ciptaan Allah yang gagal. Itu. Mungkin kita berkata, dia tidak cantik. Tapi menurut sebagian lain, dia cantik. Mohon maaf. Jadi, di daerah ini, maaf ya, taraf kecantikannya, telinganya panjang. Makanya ada yang pakai anting sampai, ya. Ada yang cantiknya, jadi macam-macam. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan kecantikan itu. Mohon maaf. Makanya bagus banget Islam itu Indah mengangkat tentang kecantikan dari dalam. Inner beauty. Inner beauty. Inner beauty. Artinya bagaimana tutorialnya, bagaimana caranya. Ternyata ada. Apa itu? Dengan cara jaga lisannya, jaga kata-katanya, dan jaga adab. Karena kata-kata yang mohon maaf, apakah harus lembut-lembutnya? Enggak, wanita itu makanya disimbolkan suara wanita itu adalah aurat. Jadi sebaiknya wanita itu menjaga ucapannya. Di antara penyebab wanita banyak di neraka disebabkan karena ucapannya, karena lidahnya. Siapa yang mangkana yu'minu wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Siapa yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia senantiasa berkata baik. Kalau memang tidak bisa berkata baik, lebih diam. Ingat ya, wanita itu enak dilihat. Jadi sifat malu itu bagus. Tapi alangkah bagusnya kalau dimiliki oleh wanita. Maka salamatul insan bihiftul lisan. Keselamatan manusia itu tergantung daripada kemampuan dia menjaga lidahnya. Itu siapa itu? Biasanya wanita begitu. Wanita apa burung perkutut itu? Kita juga biasa heran, banyak banget bahannya ya. Iya, benar. Iya, kalau kita di pesawat yang banyak ngomongnya siapa? Iya. Ya perempuan. Perempuan-perempuan. Iya, yang banyak. Tapi kita maklumi lah. 70.000 kata sehari yang keluar dari wanita. 50 sampai 70.000. Sementara laki-laki cuma 5 sampai 7.000. Maka sebaiknya memang wanita paling banyak bagusnya baca Quran. Iya, itu paling bagus. Barang siapa yang memberikan jaminan kepada kata Nabi, apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, maka kuberikan kepadanya jaminan masuk surga. Jadi mohon maaf, yang dimaksud itu adalah bibir, mulut, lidah yang dimaksud. Baik. Lidah itu dijaga oleh dua pagar. Pagar yang keras dan pagar yang lembut. Masya Allah. Udah bahan-bahannya dilakuin, tahajud-ujnya dilakuin, ditambah lagi lisan dan adabnya. Masya Allah pasti luar biasa banget. Kalau tuh, ya beradab itu Allah. enak. Cara duduknya, Iya. cara jalannya. Aduh, ya Tutur Allah. katanya. Semoga dengan belajar Cantik pagi hari ini banget. bisa menjadi perempuan yang seperti itu. Lebih baik lagi, semakin cintai sama suaminya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Iya. Aku punya artikel nih jam yang ada di rumah nih. Ini viral ya.
istri habis melahirkan dihina suami, katanya jelek lah, kucel, jijik, nauzubillah min zalik, ancam dekati cewek katanya gitu. Bukan. Bukan. Virus kan habis Oh melahirkan. iya, bukan aku sumpah, bukan. Ini artikel ya Allah. Padahal kalau misalnya kayak begitu-gitu artikelnya ada kan sih artikelnya ada ya? Ada nih. Nah, di belakang aku nih. Tuh ya Allah, viral nih curhat istri habis melahirkan dihina suami. Suaminya menghina jelek, kucel, nauzubillah min zalik, burik hingga jijik. Bahkan si suami mengancam akan selingkuh dengan perempuan lain. Curhatan istri itu beredar di media sosial. Di akun Twitter Arya Julid Sabtu 25 bulan 9 2021 nih. Unggahan tersebut langsung mencuri perhatian warganet lainnya. Berdasarkan cerita tersebut, wanita itu curhat tentang suami yang mengejek dirinya setelah melahirkan. Dalam unggahan tersebut, wanita itu mengaku sakit hati dengan perkataan sang suami. Dia bercerita bahwa dirinya baru saja melahirkan anak kedua secara sesar. Anak kedua ya, aku anak ketiga loh. Wanita itu merasa gatal-gatal di bagian lipatan tubuhnya setelah dirinya melahirkan. Ya Allah, ngelahirin anaknya. Siapa bapaknya? Enggak tahu, bukan aku. Siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Di mana Siapa tuh? Wanita sudah berkorban. Luar Tahu. biasa itu. Padahal istri aku aja ya. Sakit melahirkan itu. Ya Kesel aku tuh. Allah, istri aku tuh abis melahirkan dia tuh kan insecure ya. Dia bilang, sayang aku gemuk, aku jelek ya. Enggak kok, kamu mau gemuk atau kurus kamu tetap muat di hati aku. Aku selalu jawab kayak gitu. Indah. Gitu ya. Tetap muat ya. Untuk para pembuat yang selalu memikirkan penampilan dari luar, kira-kira Ustadz Syam. Ye. Ya gimana nih menurut pandangan Islam nih, dia memikirkan penampilan dari luarnya saja nih. Padahal kan ada yang namanya inner beauty. Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Habib guruku Ustaz Maulana, Bunda Tuti Mas Soni, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para wanita yang sedang menyaksikan Islam itu indah ya, para lelaki juga yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Semoga kita tidak termasuk lelaki yang disebutkan dalam artikel tadi, yang insya Allah kita termasuk lelaki yang seperti Mas Soni. Bukan karena ukuran virusnya, Iya. tapi karena ukuran besarnya hatinya. Masya Allah. Jadi karena luasnya hatinya, mau kurus mau gemuk tetap muat. Muat di Karena hatiku. hatinya yang luas, subhanallah. Bismillahi masya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Outer beauty itu tetap penting dalam agama kita. Makanya diatur pakaian kita dalam agama. Laki-laki dipakaikan pakaian yang terbaik adalah pakaian warna putih, kesukaan baginda Nabi SAW. Yakni pakaian yang dalam aturan mampu untuk menutup aurat. Wanita pun demikian, pakaiannya adalah menutupi seluruh auratnya, menutupi seluruh aibnya, kekurangannya, kecuali wajah dan telapak tangannya. Maka Al-Quran mengatakan, Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. Wahai anak cucu Adam, kata surah Al-A'raf, kata Allah dalam surah Al-A'raf, telah diturunkan kepadamu pakaian sebagai perhiasan dan penutup aurat bagimu. Engkau memperhatikan pakaian tersebut, hendaklah engkau memperhatikannya. Akan tetapi walibasut taqwa dzalika khair. Akan tetapi pakaian ketakwaan itu jauh lebih baik daripada outernya saja, daripada luarannya saja. Maka inner beauty itu sangat penting di dalam agama kita. Maka subhanallah, lihat baginda Nabi SAW, apanya yang diceritakan? Paling tentang fisiknya hanya beberapa riwayat, tapi yang banyak sekali diceritakan tentang Rasulullah, bagaimana orang terkagum-kagum dengan akhlak baginda Nabi SAW, walaupun tidak ada yang bisa menandingi tandingan daripada gantengnya Rasulullah SAW, bercahayanya baginda Nabi SAW. Namun yang banyak diceritakan adalah akhlak beliau. Kenapa? Karena ternyata wajah yang cantik itu mampu untuk memikat, tapi akhlak yang baik itu mampu untuk mengikat. Waduh, kalau cantik saja itu cuma memikat aja. Tapi kalau hatinya baik, subhanallah, itu mampu untuk mengikatnya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, modal orang berumah tangga supaya mencapai kenyamanan tertinggi, sakinah, itu adalah mawaddah warahmah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu apa? Ada apanya?
Mawaddah itu ada apanya? Cantik. Kita kan melihat tidak mungkin langsung hatinya. Ya. Ya pasti dari luar juga gitu ya. Betul. Kita melihat realistis aja. Dari luar dulu. Makanya disebut mawaddah. Yaitu cinta dari mata turun ke hati. Tapi setelah itu kalau udah nggak ada lagi itu. Maka digunakanlah modal yang kedua. Yaitu rahmah. Kasih sayang yang luar biasa. Kalau mawaddah dari mata turun ke hati. Tapi kalau rahmah dari hati naik ke mata. Bagaimanapun penampilanmu menurut orang lain. Tapi hatiku telah terlanjur mencintaimu. Ya Baik. Allah. Tapi berdosa nggak sih kalau misalnya perempuan terlalu memikirkan outer looknya gitu? kecantikan Sampai luarnya? dia lalai memikirkan hatinya maka dia berdosa. Sampai dia lalai ya. Ya, tapi kalau ada orang yang seimbang, Allahumma kama hassanta khalqi fahasin khuluqi, ya Allah sebagaimana engkau memperbaiki penciptaanku, wajahku, segalanya, maka perbaiki pula akhlakku, maka itu tidak berdosa. Masya Allah, berarti jangan cuma hanya memikat dengan wajahmu, tapi ikat juga dengan akhlakmu seperti Masya Ustadz Syam Allah. bilang. Masya Allah, terima kasih Siap, guru-guruku. sama-sama. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Tapi kalau misalnya masih belum puas juga dengan jawaban-jawabannya, sekarang aku mau ngebacain pertanyaan nih yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, langsung aja yuk pertanyaan pertama ya, aku bacain ya dari Instagram @zizi220. Assalamualaikum para guru, mau tanya, berdosa nggak menurut para guru kalau saya berusaha cantik karena orang yang menghina saya? Saya capek Ustadz karena selalu dikatain mukanya hitam, badan gendut, ya Allah. Terus saya termotivasi untuk cantik agar membuktikan sama mereka kalau saya nggak sejelek yang mereka bilang. Masya Kalau kayak gitu dosa nggak tuh Ustadz Maulana? Kata dosa, mohon maaf, ada nggak yang dirugiin? Ada nggak dirugiin? Nggak ada kan? Iya. Ada masalah nggak dengan dia? Jawabannya kembalikan pada diri. Ketika orang mengejek kita, mengomentari kita, terus kita termotivasi, tinggal dilihat arahnya kemana. Kalau ketika kita itu jadikan bahan semangat untuk lebih. Karena bisa jadi komentar mereka itu bentuk kasih sayangnya, bentuk perhatiannya. Orang itu orang kita harus bayar orang untuk bisa melihat apa kekurangan Ya, kita kan. menilai ya. Ini alhamdulillah gratis loh. Oh. Ya, bahkan dia memberikan lahan pahala kalau kita tidak balas. Kalau memang dia niatnya untuk meledek, lahan pahala. Tapi kalau niatnya untuk memperbaiki, bahan semangat untuk kita. Jadi kembali lagi pada diri kita. Jadi kalau berbicara dosa, dosanya itu kembali pada Anda. Kalau Anda menjadikan itu, jangan, iya dia balas berarti dosa jatuhnya. Tapi kalau tidak aman, waduh, saya tuh mau tahu nggak? Saya pernah ditawari jadi guru SD, TK atau SMP. Saya pilih apa? Atau SMA, 4 ini sekolah. Ya. Saya pilih TK dan SD. Kenapa? Supaya saya tidak terlalu pendek. Bayangkan kalau dari mana? Lebih aman. Tetap lebih tinggi dibanding Lebih yang lain ya. aman. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana dan semoga terjawab jamaah yang ada di rumah ya. Pertanyaan selanjutnya aku baca ini. Dari Instagram @cutie12. Hai Cutie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya para guruku, kalau misalnya saya ingin cantik karena suami yang nuntutnya kebangetan, sampai saya pun hampir menyerah. Apakah saya akan berdosa Ustadz Ustazah? Kan katanya istri harus nurut sama suami dan selalu melayani suami. Apakah kecantikan termasuk melayani suami Bunda Tuti? Masya Allah, Ini Kak kayaknya Soni. perlu dijawab melalui tausiah Bunda. Baik, Silakan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, pertanyaannya untuk Cutie luar biasa, bagus sekali ya. Memang ketika kita memilih seseorang untuk menjadi pasangan kita, Rasulullah SAW sudah memberikan tawaran, sudah memberikan imbuhan. Silahkan, tunkahul mar'ah li arba'in. Bolehkah kita mencintai seseorang, memilih seseorang karena hartanya? Boleh, tapi ingat, harta itu tidak akan langgeng karena roda dunia berputar. Kemudian bolehkah kita memilih pasangan kita karena kecantikannya? Wali jamaliha? Boleh. Nah ini cantik dari dalam. Kalau suami itu menuntut kita agar kita selalu tampil cantik, maka betul sih itu merupakan hak dan kewajiban istri kepada suaminya agar selalu tampil cantik. Jangan sampai terbalik ketika keluar rumah cantik, ketika di dalam rumah tidak cantik. Sebetulnya cantik itu untuk siapa? Kalau istri yang soleha,
itu akan mempercantik diri, diutamakan untuk suami. Enggak pedulilah kalau untuk orang lain mah mau dipuji nggak dipuji. Terpenting di dalam rumah itu cantik menurut suami dulu. Diutamakan suami. Alangkah cantiknya dunia ini. Boleh dibantu? La 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 la. Jeng, jeng. Wanita La, tunduk la. mengabdi. La 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 la. Wanita yang soleh taat berbakti. Itu sebaik-baik perhiasan. Tiada lagi sebaik hiasan. Wanita yang soleh lebih dari intan. Nah, bagaimana agar Masya Allah. Terima kasih sudah dibantu. Padahal kita cuma lala-lala doang. Masya Allah, alhamdulillah dapat pahala. Amin. Jadi Bunda sayangku, kalau suami menuntut agar kita selalu cantik, apakah itu merupakan kewajiban? Iya, tetapi jangan sampai memaksakan ketidakmampuan kita. Karena cantik itu seperti apa yang diinginkan. Tadi kan sudah diajarkan, sudah disampaikan oleh guru-guru kita, cantik dari dalam. Dan suami jangan banyak menuntut juga, harus perfect, harus sempurna. Ingat tidak ada manusia yang sempurna, tapi berusaha tampil cantik di depan suami. Ketika suami memandang, timbul lagi rasa cinta. Itu yang harus dipertahankan. Jangan sampai kita lalai. Karena memang suami mau mencari siapa lagi kalau bukan mencari kebahagiaan kepada istrinya. Dan Kak Sony, Ustadz, Iya, Bun. nih kajian juga nih ya. Mudah-mudahan kajian ada nih. Nonton. Tenang, Iya, iya, nonton, tenang aja. Makanya suami memilih kita karena bisa jadi suami sudah tidak lagi melirik yang lain. Kenapa? Ketika melihat di luar yang cantik-cantik, dia segera pulang karena di rumah ada yang lebih cantik. Jadi Masya cantik itu Allah. memang sebagai ibadah. Kalau suami datang itu kita sudah berhias. Makanya Kak Sony ya, Ya. kalau mau pulang kerja telepon dulu, telepon. Telepon dulu supaya istri itu bisa prepare. Bisa berdandan dulu, bisa Waduh. pakai wangi-wangian dulu. Kenapa? Karena kalau suami datang kita tidak siap, itu kasihan juga. Nanti suaminya, loh kok saya pulang kamu masih Kaget. bau di badan, Aduh. bau keringat. Nah itu kan jadi ibadah. Jadi harus Kenapa Ustaz telepon mau dulu. Dan kalau bisa bukan hanya isi yang prepare dari rumah, laki-laki pun. Nabi kan Nah. kalau mau pulang ke rumah mampir dulu ke sumur Abu Talha, Betul. membersihkan badan Masya beliau, Allah. baru kembali ke rumah. Ya Allah, terima kasih Bunda sama-sama. untuk penjelasannya. Iya, Kak Sony. Lagu apa itu? Nggak, bagusnya Sony belajar nyanyi deh sama Fairuz. Masya Fairuz kan pintar nyanyi. Tapi Iya. udah bagus ya. Iya, udah. Sudah bernada. Udah mulai ada Tapi nadanya. kita tidak tahu itu lagu siapa tadi. Iya. Kok senyum-senyum? Ya. Ada apa nak? Kenapa Sony? Kenapa? Lebar sekali Ini senyumnya. harus ditanyain nih. Gimana? Sehat bro? Hai, Ada yang aneh nih. Istighfar Sony. Istighfar. Istighfar. Kenapa Kenapa sih? harus istighfar? Gak ada yang salah kan? Ya Allah, ya Allah. Masya Senyum-senyum Allah. gitu kenapa Son? Kan harus mengajarkan kebaikan dengan senyum, kecantikan terpancar. Masya Allah. Aku selalu mengajarkan kepada anak-anak untuk tersenyum. Gini. Hei, senyum. Itu boleh-boleh saja. Tapi senyumnya nggak seperti itu, Son. Jadi gimana dong? Gak bisa. Kalau begitu gini saja. Ya, Cara senyum yang baik iya. akan saya bahas setelah yang satu ini. Oh gitu, jamaah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu. Gua rukyah lu ya, gua rukyah lu ya abis Jamaah, ini ya. oh jamaah. Alhamdulillah. Ayo kita rukyah dia.